Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orsyandara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Implementasi Kompetensi Kepribadian Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Guru di SMAN 5 Jakarta. Baik, saya akan share screen. Saya akan memulai presentasi. Pertama-tama, pada bagian abstrak, kepala sekolah berperan penting terhadap peningkatan kualitas atau kinerja guru di bawah pimpinannya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru pada suatu lembaga pendidikan ialah bagaimana kepribadian kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi kepribadian kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMAN 5 Jakarta. Sumber data dari penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan wali murid. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi data. Kompetensi kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap kinerja guru karena kepala sekolah merupakan seorang pemimpin pada suatu lembaga pendidikan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan petunjuk, melakukan pengawasan, membantu meningkatkan kemauan tenaga pendidik, mendelegasikan tugas, serta membuka komunikasi dua arah. Kepala sekolah merupakan tenaga pendidik yang diangkat dan bertugas untuk memimpin sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah, terdapat 5 kompetensi kepala sekolah, antara lain ialah kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian diyakini dapat mengimbangi pola pikir dan refleksi cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku baru, serta diyakini dapat memberi pengaruh besar terhadap peningkatan kinerja guru. Oleh karena itu, saya berkeinginan untuk melakukan pengamatan yang lebih mendalam mengenai kompetensi kepribadian kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan kompetensi kepribadian kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMAN 5 Jakarta. Metode penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan wali murid SMAN 5 Jakarta. Teknik pengumpulan data berbentuk analisis interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini terdapat 2 poin. Yang pertama ialah kompetensi kepribadian kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMAN 5 Jakarta. Pada indikator berakhlak mulia dan bisa menjadi teladan, peneliti menemukan bahwa kepala SMAN 5 Jakarta memiliki akhlak yang mulia yang ditunjukkan melalui kemampuannya dalam mewujudkan suasana kekeluargaan yang harmonis antara seluruh komponen sekolah. Selanjutnya, pada indikator integritas kepribadian kepala sekolah, peneliti menemukan bahwa kepala SMAN 5 Jakarta memiliki integritas kepribadian yang kuat yang ditunjukkan melalui kebijakannya dalam mengadakan pertemuan rutin sepanjang tahun ajaran. Pada indikator mengenai berinisiasi untuk mengembangkan diri, peneliti menemukan bahwa SMAN 5 Jakarta seringkali mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan potensinya sebagai pemimpin pendidikan. Kegiatan tersebut antara lain adalah pelatihan, workshop atau seminar, serta kegiatan lain yang serupa. Lalu selanjutnya pada indikator transparansi kepala sekolah, dalam melakukan tupoksinya sebagai pemimpin pendidikan, peneliti menemukan bahwa kepala SMAN 5 Jakarta telah bersifat transparan atau terbuka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya pertemuan rutin yang membahas mengenai pengeluaran serta pemasukan sekolah yang mencakup kegiatan pembelian barang-barang seperti laptop atau seragam untuk guru dan staf sekolah, dan juga pemasukan sekolah dari berbagai sumber dana. Selanjutnya ialah
Pada indikator mampu mengendalikan diri, peneliti menemukan bahwa Kepala SMA Negeri 5 Jakarta dapat menerima berbagai saran dan kritik yang dapat dipertanggungjawabkan dari seluruh komponen sekolah. Selain itu, Kepala SMA Negeri 5 Jakarta juga senantiasa membimbing tenaga pendidik dan kependidikan di bawah pimpinannya. Hal tersebut dibuktikan dengan dapat menerima dengan baik seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ingin melakukan konsultasi secara profesional. Lalu pada indikator terakhir yaitu indikator bakat dan minat sebagai pemimpin pendidikan, pemimpin menemukan bahwa Kepala SMA Negeri 5 Jakarta telah memberikan reward berupa pujian kepada guru yang berprestasi untuk menunjukkan apresiasi. Selain penghargaan, kepala sekolah juga akan memperingatkan dan menindaklanjuti guru yang melanggar aturan dengan memberikan teguran atau hukuman yang sesuai dengan tindakan pelanggaran yang dilakukannya. Hal tersebut merupakan upaya peningkatan profesionalisme kinerja guru. Sedangkan upaya yang dilakukan Kepala SMA N5 Jakarta dalam meningkatkan motivasi kerja guru ditunjukkan dengan diadakannya kegiatan refreshing bersama tenaga pendidik dan kependidikan yang di bawah pimpinannya. Selanjutnya, pada subbab kedua yaitu faktor pendukung dan penghambat. Terdapat beberapa faktor yang mendukung kompetensi kepribadian kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja tenaga pendidik di SMA N5 Jakarta. Antara lain ialah tenaga pendidik memiliki rasa yang kuat dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian ada kemandirian tenaga pendidik dalam memulai manajemen terkait lainnya. Hal tersebut berdampak positif pada kualitas lembaga pendidikan, meskipun masih ada beberapa hal yang memerlukan perhatian kepala sekolah dari segi kepribadian dan kemampuan. Selanjutnya ialah hambatan yang sering dihadapi Kepala SMA N5 Jakarta dalam upayanya meningkatkan kinerja guru antara lain ada 3. Yang pertama, kualifikasi guru masih banyak yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, masih terdapat tingkat kemampuan guru yang belum memenuhi standar kemampuan yang telah ditetapkan. Masih adanya beberapa guru tidak profesional, padahal mereka lulus sertifikasi yang berarti mereka dianggap profesional. Dan yang terakhir ialah masih ada ketidaksesuaian dalam bidang profesi guru. Tidak sesuainya latar belakang pendidikan tenaga pendidik pada suatu lembaga pendidikan dengan mata pelajaran yang diampunya. Lalu, pada bagian pembahasan, pengembangan program SMA N5 Jakarta masih belum dilakukan secara konsisten sehingga belum bisa mencapai hasil yang optimal. Tidak optimalnya pengembangan program lembaga pendidikan tidak hanya dapat mempengaruhi reakreditasi lembaga pendidikan tersebut, namun juga pada tingkat kualitas peserta didik dan lulusan lembaga pendidikan tersebut. Dengan dilaksanakannya pengembangan program lembaga pendidikan yang konsisten, lembaga pendidikan tersebut akan menghasilkan lulusan yang mampu menguasai kemampuan yang mencakup kemampuan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan dan juga kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Kesimpulan, dalam penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kompetensi kepribadian kepala sekolah SMA N5 Jakarta dalam meningkatkan kinerja guru masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dari belum maksimalnya kepala sekolah dalam menunjukkan kedisiplinan waktu serta belum konsistennya pengembangan program lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Dari data yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung peningkatan kinerja tenaga pendidik melalui kompetensi kepribadian kepala sekolah di SMA N5 Jakarta, antara lain tingginya tingkat kesadaran tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, adanya sikap mandiri tenaga pendidik dan kependidikan dalam melaksanakan administrasi di lembaga tersebut, dan terjalinnya kerjasama yang baik serta komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dengan dinas terkait. Dan presentasi dari saya. Jika ada yang ingin menanggapi atau memberi pertanyaan, silakan. Saya Cindra, izin bertanya. Ya, silakan Cindra. Baik, terima kasih Mbak Orsi. Pertanyaan saya ialah, setelah melakukan penelitian ini, bagaimana hasil analisis kompetensi kepribadian kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMA Negeri 5 Jakarta? Sekian, saya kembalikan kepada Mbak Orsi.
Baik, terima kasih Cindra atas pertanyaannya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, jadi hasil analisis dari kompetensi kepribadian kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SMA N5 Jakarta terdapat pada PowerPoint. Ya, di sini yang terdapat beberapa indikator, yaitu indikator pada mampu mengendalikan diri, indikator berakhlak mulia dan bisa menjadi teladan, indikator integritas kepribadian kepala sekolah, indikator mengenai berinisiasi untuk mengembangkan diri, dan indikator transparansi kepala sekolah, serta indikator terakhir yaitu bakat dan minat sebagai pemimpin pendidikan. Nah, dari kelima indikator tersebut, masing-masingnya terdapat penjelasan yang sudah tertera di PowerPoint yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Jika ada yang ingin menanggapi atau memberi tambahan atau saran, silakan. Sebelumnya, bagaimana Cindra? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, terima kasih Mbak Orsi. Saya pikir hasil dari penelitian yang Mbak lakukan sudah sangat jelas ya. Terima kasih, sudah bisa dipahami. Baik, terima kasih Cindra. Mohon maaf, Mbak Orsi, saya ingin memberi saran. Ya, silakan. Saran saya ada di bagian abstrak. Iya. Itu di bagian abstrak kan, Mbak Orsi, itu bagian di sumber data penelitian ini. Mungkin Mbak Orsi hanya menambahkan bagian metode penelitiannya, itu yang hanya itu saja dengan sumber data. Mungkin Mbaknya bisa memperjelas bagian di situ. Mohon maaf, bagian di mana? Itu yang sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah. Saran saya Mbak Orsi menambahkan metode penelitiannya, metode jenis penelitian apa yang digunakan. Oh, baik. Terima kasih atas tambahannya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Oh, terima kasih atas tambahannya. Nanti saya akan tambahkan sesuai dengan saran Mbak Sri Putri. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kepada presenter selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Cindrawati R. Huludu dengan NIM 21013160227 akan memaparkan materi saya mengenai efektivitas pembelajaran daring terhadap siswa di masa pandemi. Baik, sebentar ya, saya akan share screen. Belum di ini. Baik, langsung saja pada pemaparan materi, yakni efektivitas pembelajaran daring terhadap siswa di masa pandemi. Next slide. Yang pertama, abstrak, di mana tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pembelajaran daring terhadap siswa di masa pandemi. Jenis penelitian ini ialah eksplorasi kuantitatif jumlah penduduk. Dalam penjelajahan ini adalah siswa SMA Negeri 1 di bawah, di mana siswa yang tertarik dengan pembelajaran berbasis web atau daring untuk tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021. Adapun jumlah siswa yang diminta kesediaannya untuk menyelesaikan survei ialah sebanyak 300 siswa. Karena banyaknya populasi, dalam penelitian ini ditentukan sampel dengan metode acak. Hasilnya terdapat 130 responden. Strategi pengumpulan data
dengan memanfaatkan instrumen polling melalui Google Form. Metode yang digunakan adalah yang digunakan oleh Miles and Haber, di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran secara daring bagi siswa belum berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya nilai normal untuk setiap penanda, yaitu kurang dari 60%. Next slide. Pada pendahuluan, tentunya mengubah pendekatan pengambilan dalam kerangka terdekat yang awalnya bersifat tatap muka, kemudian menjadi pembelajaran daring karena pandemi COVID-19. Mengatur surat edaran pandemi COVID-19 telah membatasi otoritas publik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud Dikti nomor 4 tahun 2020. Otoritas publik telah melakukan strategi pembelajaran secara daring untuk mencegah penyebaran COVID-19. SMA Negeri 1 Tibawa saat ini sedang melaksanakan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring mempengaruhi kecakupan pembelajaran jika tidak diikuti oleh persiapan sekolah, pengajar, dan siswa dalam pembelajaran berbasis web atau daring. Mengingat kondisi yang terjadi sejak pandemi ini dan penyelidikan terhadap beberapa spekulasi dalam penggambaran di atas, di balik penelitian ini adalah untuk membedah kelangsungan pembelajaran secara daring bagi mahasiswa selama pandemi. Next slide. Metode dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui survei dengan memakai kuesioner dalam bentuk Google Form. Pada kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan yang menggambarkan efektivitas pembelajaran daring terhadap siswa di masa pandemi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Tibawa. Jumlah siswa yang diminta kesediaannya dalam mengisi form yakni 300 siswa. Karena banyaknya populasi, maka dalam penelitian ini ditemukan 130 sampel atau respon. Next slide. Untuk hasilnya ini sudah langsung ditunjukkan dengan tabel. Next slide pada pembahasan. Jadi hasil dan pembahasannya melalui penelusuran yang dilakukan dengan menggunakan survei Google Form, sebagian besar menyadari pembelajaran daring bagi siswa selama COVID-19 belumlah efektif karena nilai normal yang didapat untuk setiap penanda itu adalah kurang dari 60%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa siswa menyatakan belajar daring tidak efektif. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban siswa yang mencapai 60,8 sejauh kebutuhan belajar. Banyak siswa menyatakan bahwa mereka mengalami masalah dalam belajar karena berbagai hambatan. Next slide. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini, dengan penelitian ini dapat disimpulkan pembelajaran secara daring pada siswa belumlah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan skor rata-rata untuk setiap indikator yaitu kurang dari 60%. Maka dalam hal ini siswa berharap pembelajaran tatap muka dapat dilakukan setelah pandemi berakhir. Nah, adapun saran, guru hendaknya merancang kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif serta lebih inovatif dalam menggunakan media yang tepat sesuai materi yang disampaikan agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Dan untuk pemberian tugas seharusnya didesain sedemikian rupa untuk menumbuhkan semangat belajar siswa agar mereka tidak bosan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan, disilahkan. Mohon maaf Mbak Cindra, saya ingin bertanya. Disilahkan kepada Mbak Putri.
Pertanyaan saya, apa saja indikator efektivitas pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Tibawa dan mengapa, terus apa yang menyebabkan pembelajaran daring tersebut dianggap kurang efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Putri Lasinta. Langsung saya jawab. Indikator efektivitas pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Tibawa, tentunya yang pertama ada proses komunikasi, pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, respon peserta didik, dan aktivitas belajar serta hasil belajar siswa. Nah, mengapa pembelajaran daring pada siswa ini kurang efektif? Pembelajaran daring pada siswa ini kurang efektif karena pembelajaran daring dianggap tidak efektif itu dikarenakan karena waktu yang terbatas dan tentunya pertemuan belajar yang mengajarnya pun terbatas. Para guru tidak bisa menilai secara langsung apakah muridnya paham atau belum mengenai materi yang diajarkan. Ketika mengharuskan siswa belajar di rumah secara daring, sedikitnya ada 5 kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran daring, terutama siswa yang bersekolah di daerah-daerah terpencil. Yang selanjutnya tidak memiliki handphone, mungkin memiliki handphone tapi tidak secanggih sebelumnya. Maksudnya tidak secanggih yang sekarang. Selanjutnya handphone di mana tidak punya kuota, dan yang terakhir masalahnya itu pada jaringan internet yang kadang kurang terkendali atau sedikit ada kesalahan. Terima kasih, itulah jawaban dari saya. Bagaimana dengan Mbak Putri? Baik, terima kasih, saya merasa. Baik, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, disilahkan. Baik, terima kasih untuk Pak Cindra. Saya ingin memberikan saran. Sarannya ada di bagian abstrak. Di bagian metode yang digunakan adalah yang digunakan oleh Milis dan Haber. Saya rasa itu tidak perlu dicantumkan di dalam abstraksi karena bakal dibahas di metode. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Liswanti atas sarannya. Kedepannya akan saya perbaiki dan ini menjadi acuan saya untuk memperbaiki materi saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya, yakni Mbak Liswanti. Terima kasih. Baik, saya Liswanti Jauhari dari Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Antusiasme Guru untuk Meningkatkan Kualitas Minat Belajar Peserta Didik dengan Penerapan LVH Learning from Home di era COVID-19 di Sekolah SMP Negeri 5 Milangoda. Abstrak. Penelitian dilakukan guna mengetahui bagaimana antusiasme guru untuk meningkatkan kualitas minat belajar peserta didik selama penerapan LVH di era COVID-19 di SMP Negeri 5 Milangoda. Dikeluarkannya surat perintah dari pusat mengenai pelaksanaan belajar dari rumah sesuai surat yang beredar dari Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik jika terjalin kerjasama yang baik antara guru dan orang tua.
guru sangat berpengaruh besar terhadap kualitas siswa dalam belajar, karena guru merupakan penunjang terselenggaranya proses belajar mengajar. Metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian kuantitatif, analisis deskriptif dengan model pembelajaran blended learning. Pendahuluan, dunia pendidikan tidak akan terlepas dari seorang tenaga pendidik, karena pendidik atau guru merupakan tumpuan harapan dari seorang siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Berbicara tentang ilmu, guru mempunyai peran yang sangat penting. Murid-murid bisa mendapatkan ilmu dari seorang guru. Di samping itu juga guru sangat membutuhkan dorongan motivasi. Pendidik atau guru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap bagaimana perkembangan belajar murid. Dengan kata lain, orang yang bertanggung jawab untuk mengupayakan pengembangan potensi anak didik baik kognitif, efektif maupun psikomotorik. Minat belajar adalah kemauan dari individu itu sendiri untuk melakukan keinginan sesuai kesenangan tanpa ada dorongan dari luar yang menyebabkan terjadinya perubahan diri dari segi keterampilan maupun perilaku. Minat belajar yang bertujuan pada materi mampu dilaksanakan dalam kegiatan motivasi yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Misalnya, penyajian materi dalam bentuk spesifik. Hal tersebut dapat mendorong siswa untuk termotivasi dalam dunia pendidikan dan keinginan untuk belajar. Dengan hal ini, guru berperan sangat penting dalam peningkatan minat belajar siswa di era COVID-19, terutama dalam menciptakan suasana belajar agar tetap berjalan efektif dan kondusif. Metode yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif, analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan angket dalam bentuk Google Form secara online. Model pembelajaran menggunakan blended learning. Pembelajaran blended learning ada dua, yaitu face-to-face learning atau belajar tatap muka di rumah. Hasil dari hasil penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan minat belajar siswa selama di era COVID-19 yang sebagai berikut. Yang pertama, minat belajar siswa juga berkaitan dengan pengaruh penggunaan media online. Dengan terjadinya perpindahan belajar mengajar dari sekolah ke rumah membuat jarak interaksi antara siswa dan pendidik, sehingga diterapkan pembelajaran online agar tetap dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran yang diterapkan guru dapat menyelesaikan pembelajaran di era COVID-19 dengan memanfaatkan media online dan model pembelajaran inovatif yang sangat mampu mempengaruhi proses belajar siswa. Yang ketiga, kenyamanan siswa merupakan salah satu sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Kenyamanan peserta didik tidak dapat terlihat secara langsung oleh mata, tetapi mood siswa dapat dilihat dari pernyataan suka, minat belajar, dan semangat dalam menanggapi pembelajaran. Yang keempat, penyampaian bahan ajar merupakan salah satu pengaruh terpenting terhadap minat belajar siswa, mulai dari penyampaian, metode, model strategi, dan inovasi pendidik. Pembahasan. Hasil pembahasan dari penelitian ini berupa kegiatan learning from home selama pandemi COVID-19 di SMP Negeri 5 Moda. Ada beberapa hal yang saya peroleh. Bagaimana guru dalam melakukan usaha-usaha agar tetap terlaksanakannya belajar mengajar secara efektif di SMP Negeri 5 Milang Oda walau dalam kondisi darurat pandemi. Berikut hasil yang saya peroleh, yaitu yang pertama, upaya seorang guru dalam menciptakan suasana belajar agar tetap dilaksanakan secara efektif melalui kunjungan rumah di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, menjadi seorang guru harus terus memperhatikan setiap siswa agar diketahui sejauh mana pemahaman siswa sehingga sesuai dengan tujuan, tidak ada yang tertinggal dalam materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, menjadi seorang guru harus menjadi motivator untuk memotivasi siswa dan sebagai panutan. Yang keempat, motivasi juga sangat penting, dapat dijadikan sebagai dorongan atau gerakan yang sangat penting agar tetap tertarik untuk terus belajar. Kesimpulan, berdasarkan penelitian di atas bahwa minat belajar peserta didik juga ada keterkaitan pengaruhnya dari penggunaan media daring. Metode pembelajaran yang diaplikasikan oleh guru dapat menyesuaikan dengan proses pembelajaran di era COVID-19 dengan memanfaatkan media daring. Dan model pembelajaran yang disampaikan secara inovatif, hal ini dapat mempengaruhi proses belajar siswa.
Suasana hati peserta didik juga sangat berpengaruh dalam peningkatan minat belajar peserta. Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, diperoleh data bahwasanya guru dan komponen yang ada di sekolah juga melakukan banyak upaya guna meningkatkan minat belajar peserta didik seperti menyiapkan metode model strategi inovatif pendidikan, diantaranya kemampuan guru dalam mengajar di masa pandemi COVID-19, di mana seorang pendidik harus bisa menciptakan suasana efektif dalam belajar untuk meningkatkan minat belajar siswa. Menjadi guru juga harus tetap memperhatikan peserta didik masing-masing guna untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran dan tidak ada yang tertinggal pada materi yang telah diajarkan. Selain itu, menjadi guru harus bisa menjadi motivator untuk tetap memotivasi siswa dan sebagai panutan yang baik. Motivasi juga sangat penting, dapat dijadikan suatu dorongan atau pergerakan yang sangat penting agar tetap tertarik pada pembelajaran secara terus-menerus. Saran, beberapa saran yang dapat saya berikan untuk kemajuan kinerja guru dalam peningkatan kualitas mengajar selama era COVID-19 di SMP Negeri 5 Melanggoda sebagai berikut. Karena minat belajar sangat berperan dalam menunjang keberhasilan siswa, maka diharapkan guru membantu siswa dengan menyajikan materi pembelajaran menarik mungkin selama penerapan BDR. Diharapkan siswa lebih fokus dalam penerimaan materi yang diajarkan guru sehingga menimbulkan minat belajar. Yang ketiga, agar pihak sekolah berupaya menyediakan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran selama belajar dari rumah yang dapat mempengaruhi meningkatnya minat belajar siswa. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan artikel dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya izin bertanya, Miss Wanti. Baik, Mbak Korsi dipersilakan. Pertanyaan saya, berapa jumlah sampel pada penelitian tersebut dan apakah sampel diambil dari seluruh kelas atau hanya beberapa kelas saja? Baik. Jadi sampel di sini yang saya gunakan tuh subjek yang saya gunakan di sini adalah guru. Jadi sampelnya berjumlah 5 orang guru. Dari wali kelas 7, 8, 9 dan kepala sekolah dan guru olahraga. Terima kasih. Ya, baik. Jika ada ingin memberikan saran atau tanggapan lainnya, saya persilahkan. Saya izin memberikan saran pada Liswanti. Menurut saya sebaiknya mungkin mengenai sampel tadi atau narasumber yang menjadi sumber informan dalam penelitian ini bisa dicantumkan dalam PowerPoint atau dalam artikelnya nanti. Terima kasih. Oh baik, terima kasih ya sarannya Mbak Orsi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Putri Lasinta akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami strategi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Perencanaan strategi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai mencakup pengembangan visi misi dan tujuan, program kerja yang berupa kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan perpustakaan.
Pelaksanaan strategi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai, yaitu menentukan kebijakan sekolah seperti menerapkan pendidikan budaya dan karakter di sekolah, serta mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Dalam pengevaluasian manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai, yaitu proses penilaian hasil kegiatan dipimpin oleh kepala sekolah dan akan memberikan catatan perbaikan yang harus dilaksanakan. Tahap berikutnya yaitu memantau proses perencanaan dan pelaksanaan serta melakukan pengawasan setiap pelaksanaan kegiatan sekolah. Kata kunci yaitu manajemen strategi mutu pendidikan SMA Negeri 1 Banggai. Selanjutnya, pendahuluan. Mutu pendidikan adalah dua sisi yang penting, yaitu proses dan hasil. Dalam proses pendidikan, antara lain yaitu kemampuan guru, kurikulum, bahan ajar, program, fasilitas sekolah, dan sumber daya lainnya untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman. Jika perencanaan tidak terlaksana sesuai yang direncanakan, maka mutu pendidikan yang akan disalahkan. Kemudian, mutu pendidikan yang rendah dapat menyebabkan penghalang dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk memenuhi pembangunan di berbagai bidang. Kemudian, sekolah dapat mengimplementasikan strategi unggul untuk menyongsong persaingan pendidikan. Untuk menghadapi masalah-masalah pendidikan tersebut dengan mengikuti tahapan-tahapan manajemen strategi. Sekolah dapat meninjau keputusan dalam memilih strategi yang tepat untuk menghadapi perkembangan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai pelengkap informasi yang masih berkaitan dengan penelitian yang dimaksud. Data ini diambil dari dokumentasi, profil sekolah, website sekolah, serta catatan-catatan yang berhubungan dengan yang masih memiliki hubungan dengan SMA Negeri 1 Banggai. Next. Hasil pertama, bagaimana perencanaan strategi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai. Yang pertama, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kecerdasan menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan kreatif. Yang kedua, pelaksanaan program kegiatan pembimbingan sesuai dengan potensi diri, minat, dan bakat dalam membangun kultur budaya sekolah. Nilai kebudayaan daerah yang kondusif. Yang ketiga, peningkatan program dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sehingga memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran yang memadai, serta mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, sehat, dan bersih. Yang keempat, peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga pendidik untuk meningkatkan pelayanan pendidikan proses belajar mengajar yang bermutu dan berkualitas. Yang kedua, yaitu bagaimana proses dalam pelaksanaan strategi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai. Yang pertama yaitu menentukan kebijakan sekolah, kedua membuat tata tertib atau peraturan guru dan siswa, yang ketiga literasi setiap hari Jumat. Next. Yang ketiga itu bagaimana evaluasi strategi dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai. Pengevaluasian strategi peningkatan mutu pendidikan yaitu meliputi seluruh kegiatan pelaksanaan program sekolah, proses pelaksanaan, dan mengontrol hasil akhir kegiatan. Proses evaluasi melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Penilaian hasil kegiatan dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Jika terdapat masalah dalam pengevaluasian, maka akan diberikan catatan perbaikan untuk dilaksanakan pada tahap berikutnya. Kepala sekolah memantau setiap kegiatan yang berjalan mulai pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan melakukan pengawasan pada setiap program yang dijalankan. Pembahasan bagaimana perencanaan strategi peningkatan mutu, yaitu perencanaan strategi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai memuat proses kegiatan seperti perumusan visi misi dan tujuan. Dalam proses penyusunan melalui langkah-langkah dengan memprediksi masalah dan kondisi sekolah saat ini. Kemudian melibatkan berbagai unsur lembaga
stakeholder yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan sesuai yang diharapkan semua pihak agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan baik. Siswa diharapkan bisa meningkatkan perolehan nilai ujian akhir, bisa menjuarai Olimpiade Sains dan Atletik tingkat kabupaten, dan dapat memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang kedua itu proses pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan strategi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai merupakan penerapan dari tahap perencanaan. Untuk mencapai mutu pendidikan yang diinginkan, pelaksanaannya harus sesuai dengan yang ditetapkan. Adapun pelaksanaannya seperti menentukan kebijakan sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Banggai mengikuti peraturan yang ditentukan oleh pemerintah dengan menerapkan kurikulum 2013, mewujudkan pendidikan yang berbudaya dan berkarakter di sekolah dan siswa yang berbudi luhur, disiplin, sopan, dan berkarakter serta memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua yaitu tata tertib atau peraturan guru dan siswa. Guru dilarang merokok di dalam ruangan kantor dan kelas. Siswa dilarang membuang sampah di sembarang tempat, merusak tanaman atau pohon di halaman sekolah. Sebelum masuk mata pelajaran, maka semua siswa wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa selain hari Senin. Kemudian literasi 5 menit sebelum masuk mata pelajaran. Bagi siswa yang datang terlambat, kalau yang beragama Islam akan mengaji dan yang beragama Kristen akan membaca Alkitab. Kemudian setiap hari Jumat yaitu literasi semua warga sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi strategi dalam peningkatan mutu pendidikan. Pengevaluasian dilakukan untuk menilai ulang hasil kegiatan yang telah ada. Pengevaluasian yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Banggai yaitu sebagai upaya memperbaiki mutu pendidikan dan meningkatkan prestasi peserta didik. Pengevaluasian strategi peningkatan mutu pendidikan yaitu meliputi seluruh kegiatan perencanaan, proses pelaksanaan, dan mengontrol hasil akhir kegiatan. Evaluasi melibatkan seluruh stakeholder sekolah, kemudian hasil kegiatan penilaian hasil kegiatan dipimpin oleh kepala sekolah. Kemudian jika terdapat masalah dalam pengevaluasian, maka akan diberikan catatan untuk memperbaiki kesalahan pada tahap berikutnya. Kemudian kepala sekolah akan memantau semua kegiatan yang berjalan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan setelah itu melakukan pengawasan pada setiap program yang dilaksanakan. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, perencanaan strategi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai ialah pengembangan visi, misi, dan tujuan program kerja meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, kemudian dan perpustakaan. Yang kedua, dalam pelaksanaan strategi peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Banggai adalah sebagai implementasi dari tahap perencanaan, yaitu menentukan kebijakan sekolah seperti menerapkan kependidikan, budaya, dan karakter di sekolah, serta mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Yang ketiga, evaluasi strategi peningkatan mutu pendidikan, yaitu sebagai proses evaluasi melibatkan semua pihak-pihak sekolah. Bila terdapat kekurangan dalam pengevaluasian, akan diberikan catatan-catatan untuk memperbaiki pada tahap berikutnya dan memantau semua proses perencanaan dan pelaksanaan, kemudian dilakukan pengawasan dalam setiap kegiatan. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Liswanti Jongari ingin bertanya kepada Mbak Putri Lasinta. Pertanyaan saya, jadi apa alasan Mbak Putri mengambil penelitian di sekolah tersebut? Apakah ada hal yang menarik? Terima kasih. Oke, baik, langsung saja saya menjawab. Saya mengambil penelitian di sekolah tersebut karena berhubungan saya alumni dari sekolah tersebut. Itu mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri.
Kemudian kepada teman-teman yang ingin memberikan saran dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin memberikan saran kepada Mbak Putri Lasinta. Dipersilahkan Mbak Cinta. Baik, terima kasih. Saran saya, sebaiknya pada bagian metode penelitian itu disebutkan berapa jumlah sampel dalam penelitian yang Mbak lakukan. Sekian saran dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih sarannya saya terima.